Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para bapak, saudara-saudara dan ibu-ibu yang mengikuti kajian tafsir Al-Quran malam hari ini, marilah kita awali kajian ini dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina habibina wa sayyidina Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum amma ba'du. Qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal muttaqin wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifaa'un wa rahmatul mu'minin. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanatun wal hasanatu bi asri amsalihha. Man arada ayyatakallama ma'allah falyaqra'il Qur'an. Pertama dan utama, tiada artinya kita bersyukur kepada Allah. Salah satu syukur kita yaitu kita diberi petunjuk, bimbingan, nasihat dan informasi tentang kehidupan akhirat, sehingga hidup kita dunia ini betul-betul diminta untuk mempersiapkan diri agar hidup kita di akhirat menjadi kehidupan yang kekal abadi dan menyenangkan. Yang bisa menyenangkan itu dikatakan orang yang abror. Innal abrara rafi na'im. Orang yang baik pasti selalu mendapatkan kenikmatan. Di samping itu Allah mengatakan muhsinin, orang yang muhsinin, sehingga kita pun dituntut oleh Allah agar selalu berbuat baik kepada siapapun. Dalam surat Al-Qasas ayat 77, wa ahsin kama ahsanallahu ilaika. Berbuat baiklah kepada siapapun, kepada apapun, pekerjaan apapun, sebagaimana Allah telah berbuat baik kepada kalian. Ya, katakanlah ini mengingatkan kita kadang-kadang malas atau malas dalam beribadah, tapi Allah tetap memberikan rahmat dan nikmatnya kepada kita. Bahkan kadang-kadang kita berbuat maksiat pun Allah mengampuni dengan cara kita sholat rajin, diampuni dosa kita. Kata Allah dalam surat Hud dulu, innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Semua kebaikan yang terkadang akan menghapus kejelekan-kejelekan yang kita lakukan. Semoga kejelekan kita, kekurangan kita diampuni oleh Allah Subhanahu. Amin ya rabbal alamin. Salah satu cara kita yaitu membaca, mengetahui berita yang diberikan Allah kepada kita, sebab semuanya itu tidak boleh dirawat sedikit pun. Dzalikal kitabu la raiba fi. Tidak ada keraguan sedikit pun. Kita harus mantap sebagai orang yang beriman. Bahkan di ayat yang lain, khususnya pada Nabi dikatakan al-haqqu mir rabbika fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran Al-Quran dari Tuhanmu, kebenaran Islam dari Tuhanmu, maka janganlah kamu menjadi kelompok orang yang peragu terhadap informasi dari Allah. Jadi dari sinilah kita berusaha malam hari ini untuk menerima hidayah dari Allah itu, sehingga bisa masuk dalam sanubari kita, selanjutnya membersihkan jiwa hati kita dari kira-kira yang tidak mendasar yang melanda di tengah-tengah umat manusia, karena
hasil kerja dari namanya iblis. Iblis itu akan selalu menyesatkan manusia selama masih hidup. Selama manusia hidup digoda, kalau sudah mati tidak digoda lagi. Baiklah, untuk melanjutkan sampai pada surat Yusuf ayat ke 31, 21. Kita baca Fatihah bersama dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Masalah di atas masih. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dalam baca Quran atau Fatihah di luar sholat boleh, di tengah-tengah mengingatkan orang. Tapi nak sholat tidak boleh, ada yang boleh mundur menanya tidak boleh. Tapi hanya di luar sholat. Baiklah, kita akan membaca kisah Nabi Yusuf yang surat penuh isinya tentang Nabi Yusuf. Ini pun pelajaran bagi kita bahwa Nabi atau orang yang soleh, orang yang baik itu selalu mendapat ujian. Ujian kita kecil. Nabi Yusuf diuji sejak kecil sampai tua. Nabi Yakub diuji oleh anaknya yang tidak akur. Nabi Lot diuji oleh istrinya dan oleh kaumnya senang semua jenis. Nabi Ibrahim diuji oleh bapaknya, orang. Nabi Muhammad diuji oleh om-omnya, pakde-pakdenya, Abu Lahab, Abu Jahal, berdasarkan abu-abu yang lain. Itu semuanya mengganggu dakwah atau ajaran Nabi Muhammad SAW. Nabi Yusuf itu diganggu dengan ketampanannya, tampan, dan kesolehannya diganggu oleh kondisi. Nah, kita pun mungkin seperti Nabi Sulaiman menjadi orang kaya juga diganggu. Nabi Abu Dawud, orang yang sejak muda jadi raja, diganggu dengan praktek, yaitu ketika istrinya itu 99. Kemudian ada istri prajurit yang ketok melek, dilari, kami tugaskan ke sana, tugaskan ke perang. Bagian duit rasa nangko nak perang mati, istrinya kan bisa dipek ya. Itu aja ditiru Pak Misi kan, jangan ditiru itu. Karena itu terus ada para penggembala datang ke tempat melaporkan Nabi Dawud. Nabi kula itu gada wedhus siji tok. Lah kula tetepke ngene Pak Isa. Wedhus Pak Isa pun sangat ngantuk, sangat prasanga. Lah niku kok badhe dilontakan ke badhe diakoni nek kula mboten titip. Dan ku pripun menurut cara jaringan itu rampung banget mulai sadar ya, berarti ki aku dieleke karo Gusti Allah. Inilah kejadian itu, maka terus langsung dibatalkan, tidak jadi menugaskan prajurit. Itu contohnya Nabi dieleke lah kayak kita ya, barangkali ya kadang sedikit-sedikit ada hal-hal yang mengganjal di diri kita, tapi itu perlu dibenahi. Ternyata Allah memberikan solusi, kebaikan itu bisa menghapus sekedar kejelekan. Baiklah, kita lanjutkan riwayat cerita kisah tentang Nabi Yusuf yang sangat legendaris. Wa qala alladzi ishtarahu min Misra limra'atihi akrimi
bisa berhenti pada maswah. Tolong lagi. Wa qala alladzi ishtarahu min misra limraati akrimi maswah asa an yanfa'ana aw nattakhidahu walada wa kadzalika makkanna li Yusufa fil ardh wa linu'allimahu min ta'wilil ahadits wallahu ghalibun ala amrihi walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Seandainya harapan nafasnya dengan kita berhenti amri. Wallahu ghalibun ala amri walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Monggo kita tua-tua dibuat pendek-pendek saja kurang kabutan. Monggo. Wa qala alladzi ishtarahu min misra limraatihi akrimi maswah asa ayyanfa'ana aw nattakhidahu walada wa kadzalika makkanna li Yusufa fil ardh wa linu'allimahu min ta'wilil ahadits ghalibun ala amrihi walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Ulangi lagi. Lahu walada wa kadzalika makkanna li Yusufa fil ardh wa linu'allimahu min ta'wilil ahadits wallahu ghalibun ala amrihi walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Wa qala, dan berkatalah alladzi ishtarahu, orang yang membeli Yusuf dari pasar yang dijual oleh para musafir yang mengentaskan Yusuf dari dalam sumur. Orang yang membelinya dari Mesir berkata pada siapa? Limraati, kepada istrinya. Akrimi diberi karena mukhatabnya itu wanita. Nah, lanang akrim, muliakanlah, tapi karena wanita diberi ya itu dengan ya lil manas, muliakanlah, hormatilah, tempatkanlah pada tempat yang mulia, muliakanlah kedudukannya. Amaswah dipanjangkan itu karena ada alifnya, alif nganggur di depan wawu dan wadah ya, itu namanya alif maksuroh, alif yang dibuat bengkong, maksuroh. Itu dibaca panjang. Maswah asa, boleh jadi ayam fana kita bisa mengambil manfaat nanti di sekolah subur, biar besok jadi orang besar, atau nanti atau kita jadikan sebagai anak angkat, atau setelahnya sekarang apa? Anak adopsi, bisa kita adopsi sebagai anak. Nah, itulah karena kebetulan dia tidak punya anak, maka punya seperti nasibnya Raja Fir'aun. Wa kadzalika, dan seperti itulah
Makanya kami tempatkan kedudukannya Yusuf pada Yusuf berarti di muka bumi. Jadi Allah kalau menghendaki menempatkan orang menjadi posisi yang terhormat, ada saja jalan yang ditempuh. Ya seperti Nabi Musa. Nabi Musa itu dilahirkan dalam kondisi ada pengumuman kepada seluruh rakyat bahwa yang punya anak laki-laki harus dibunuh, diambil, dirampas kalau tidak dirampas. Tapi ibu Nabi Yusuf diberi wahyu, diberitahu, diilhami, anakmu wadano peti karanterno ning kali, maka jenenge Musa. Mustu kayu, satu mu itu air, satu kayu. Jadi air yang mengantarkan kayu untuk menuju tempat yang dikehendaki oleh Allah. Salah di sungainya itu ada terapung-apung. Nah, ketika melihat itu terus pikir, wah itu ada terapung-apung, coba ditengok, ternyata isinya bayi dan laki-laki. Pada waktu itu diumumkan semua bayi laki-laki harus dibunuh, kok malah datang dijadikan anak. Kan lucu itu kalau mau menyelamatkan seperti itu. Kita jangan ragu terhadap rekayasa Allah untuk menyelamatkan manusia. Apapun bisa terjadi, walaupun itu sebetulnya sudah bertentangan dengan apa yang diumumkan oleh Fir'aun. Wali'alimahu, dan kami akan mengajarkan kepada Yusuf alam dan mengajarkan minta wil hadis dari sebagian arti daripada mimpi. Maka dikatakan sebagian kadang tidak semua mimpi orang bisa ditafsirkan oleh Yusuf, karena Yusuf hanya di Mesir, yang di luar Mesir kan tidak bisa. Maka disebutkan diberi min sebagian dari arti mimpi. Wambahu ini pun menginformasikan bahwa direkayasa oleh saudaranya untuk membunuh, dimasukkan sungai, dimasukkan sumur, ternyata wambahu ghalibun, Allah Maha Kuasa, Allah mesti menang terhadap keputusannya. Tapi walakin absarunus, kebanyakan mayoritas manusia itu tidak tahu, orang mengerti rumangsanya rencana harus dilaksanakan, bahwa kadang-kadang rencananya programnya itu bertentangan dengan aturan, lebih aturan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka banyak kita yang tidak tahu. Nah, kita termasuk manusia rakyat tidak tahu bakal kejadian kayak ngene iki. Biyen rumangsane wong halus api merakyat tidak tahu. Nah, inilah bukti bahwa pengetahuan kita walaupun punya titel profesor, doktor, ahli tentang evaluasi dan ahli politik, bahkan ahli tata negara, ternyata ngadepi satu orang saja sudah tidak bisa menyelesaikan masalah. Ini bukti bahwa manusia sangat lemah, tidak tahu apa yang terjadi besok, tidak tahu. Nah, ini termasuk bangsa kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Maka banyak-banyaklah berdoa ketika malam hari, berdoa memohon semoga doa kita diijabahi oleh Allah Ta'ala. Baiklah, kita lanjutkan ayat 22. Walamma balagha ashuddahu atainahu hukman wa ilma. Ashuddahu dipanjangkan itu namanya mat silah ketemu hamzah atainahu maka dipanjangkan 3 alif, itu mat silah tawilah. Wa kadzalika najzil muhsinin. Kita ulangi lagi. Walamma balagha ashuddahu atainahu hukman wa ilma wa kadzalika najzil muhsinin. Monggo. Walamma balagha ashuddahu
wa ilma wa kadzalika najzil muhsinin. Ulangi lagi. Walamma balagha asuddahu atainahu hukman wa ilma wa kadzalika najzil muhsinin. Walamma balagha, dan ketika Yusuf sudah sampai asuddahu, usia dewasa, sudah remaja dewasa, atainahu, yang kami anugerahi, kami beri hukman, kearifan atau politik, kebijakan, wa ilman, dan ilmu. Di Yusuf istilahnya ilmu kita itu ilmu Yusuf itu ilmu laduni, tanpa belajar tapi diberi ilmu oleh Allah, disebut ilmu laduni. Boleh jadi banyak orang-orang kita yang contohnya Pak Hamka itu kan sekolah ya, termasuk Hasbi Asidiki, orang sekolah SD terus langsung ke pesantren, tiba-tiba bisa jadi profesor yang diulang doktor ini kan. Itulah ilmu yang diberikan Allah. Kita tidak boleh mengukur orang itu dari ijazahnya. Kata Pak Jokowi, kita tidak perlu ijazah tinggi-tinggi, yang penting skill. Apa? Yang penting sudah mega sekolah apa? Katanya bisa mendapat gelar doktor 33 perguruan tinggi, itu kan bayangnya, itu kan luar biasa. Nah, untuk itu sekali lagi kita tidak boleh mengilani atau mengukur kepandaian seorang manusia. Itu punya kelebihan, kalau Allah memberikan pirok ini mesti akan diwujudkan. Maka dikatakan, tapi syaratnya harus menjadi orang yang baik. Wa kadzalika, seperti itulah Nabi Yusuf diberi kelebihan seperti itu. Najzil muhsinin, kami balas, kami berikan orang-orang yang berbuat baik. Jadi syaratnya harus muhsin apik. Muhsin apik pasti diberi kebaikan. Nah, setelah besar tampak sekali Yusuf itu sangat-sangat menarik, omongannya, sopan santunnya serba menarik. Apalagi yang masih muda seperti itu, siapa yang tidak tertarik? Nah, Nabi Yusuf di rumah bersamaan dengan ibu kos, istri dari raja itu, raja penggede, orang besar. Nah, di rumah terus kan, akhirnya wanita itu berpikir panjang, saya itu tidak punya anak, Mbok menowo, itu kan coba-coba Mbok menowo dengan mengambil atau bisa menyukai anak ini, apalagi satu rumah kan tidak ada yang tahu. Nah, perhitungannya seperti itu. Maka istri raja, istri penggede tadi, istri pembesar tadi merayu itu apa? Menggoda, jangan menggoda. Nah, ini dirasakan masalah menggodanya. Warawadatuhu allati huwa fi baitiha an nafsihi wa ghallaqatil abwaba wa qalat hayta lak qala ma'adallahi innahu rabbi ahsana maswai innahu la yuflihuz zalimun. Warawadatuhu allati huwa fi baitiha an nafsihi wa ghallaqatil abwaba wa qalat hayta lak qala ma'adallahi innahu rabbi ahsana
hati. Yusuf digoda, dirayu oleh wanita itu yang ada di satu rumah. Siapa lagi? Ini kan bahasa sangat indah. Digoda oleh wanita yang ada dalam satu rumah. Dirinya digoda, disukai oleh wanita yang ada satu rumah. Dan dibuktikan bahwa lapor dan wanita itu menutup, mengunci abwaba, pintu-pintu dikunci kabeh, kan sengaja berarti. Sengaja pintu ditutup semua, dikunci. Waqalat, dan berkata hilalah haitalah, mari bersuka-suka dengan aku, mari mendekat aku. Haitalah itu bahasa Mesir, haitalah, nah haita itu jauh, tapi ini terdapat tulisannya dekatlah kepadaku, mendekat kepadaku. Nah, cara ini apa ternyata? Merayu, dirayu. Yusuf bagaimana? Qala, jawablah Nabi Yusuf, ma'allah, aku mohon perlindungan kepada Allah, nyuwun pangapunten. Innahu bi rabbi asal tuan kula niku bos kula. Nah, garwane jenengan sangat berbuat sangat baik terhadap saya. Tidak mungkin saya akan mendolimi, menyelingkuhi istri bos yang sudah memperlakukan dia sebagai anaknya sendiri. Itulah yang sudah. Maka pada waktu itu Jafar ma'adallah, na'udzubillah, na'udzubillah, karena Tuhan kula niku, bapak kula niku sampun menempatkan di tempat yang terhormat, tempat yang terbaik. Tidak mungkin dan tidak akan beruntung orang yang dolim. Dolim itu menganiaya kepada posisi yang sebenarnya. Jadi di istilahnya ditolong apa-apa, dirawat dengan baik, setelah besar kok mengkhianati. Ini kan dolim. Karena Nabi Yusuf betul-betul jajane jenenge wong lanang para wong wedok itu mesti walaupun kecil ada banyak Pak Fendi, ada setrumnya. Walaupun kecil ada setrumnya. Ini yang harus Pak Edi barang di walaupun kecil, maka Islam sangat-sangat menjaga jarak antara laki dan perempuan karena suatu kemungkinan terjadi itu bisa. Maka dijelaskan Allah di sini. Sebetulnya Nabi Yusuf juga tertarik jajane, tapi ingat, lah ini orang itu bisa terhindar dari dosa. Setelah itu kalau ingat satu, ingat bapak, aku kan sopo, bapakku seorang yang terpandang, orang yang soleh. Ini menurut di sini berarti seperti itu. Dan juga ingat baik Nabi Ibrahim, dan juga ingat bahwa kita itu dipupu, diambil, diperlakukan orang baik-baik kok sampai berat. Yang ketiga beri ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jawabannya keterangannya di sini. Jadi, tapi jangan punya prediksi atau punya prasangka negatif. Nah, Yusuf podo baik. Semua manusia semua, tapi dijaga dan maka semua nabi kan masuk. Jadi ya kerentek itu apa? Di dalam hatinya ada sedikit rasa tertarik, tapi Allah menjaganya. Pada ayat berikutnya, walaqad hammat bihi wa hamma biha laula ar'a burhana rabbih kadzalika linasrifa anhu su'a wal fahsya innahu min ibadina mukhlasin. Walaqad hammat bihi wa hamma biha laula ar'a burhana rabbih kadzalika linasrifa anhu su'a wal fahsya innahu min ibadina mukhlasin. Ulangi. Walaqad hammat bihi wa hamma biha laula ar'a burhana rabbih
sungguh-sungguh wanita itu, yaitu istri yang mengadopsi itu sangat tertarik kepadanya, kepada Yusuf. Wahama, dan Yusuf pun juga tertarik kepada wanita itu. Jadi ya tertarik, sama-sama tertarik jangan-jangan. Laula, tapi seandainya, laula arha benar-benar, seandainya Yusuf tidak melihat isyarat dari Tuhannya. Nah, isyarat itu bisa atau terbayangkan saya anak sopo. Nah, cara Pak Leman aku lah jadi pejabat kepala masuk ganggu karo anak buah. Itu juga kan bisa kepala sekolah seperti Pak Fandi masuk anak gurunya segera mulai terus di kan ingat posisinya, namanya ingat isyarat petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau manusia tidak sadar tentang posisinya, pasti akan melakukan hal yang tidak baik. Ini pelajaran dari Nabi Yusuf. Jadi jangan dianggap hanya bacaan saja. Jangan kadang-kadang kita hanya membacanya bentuk anak sing bagus, bukan gitu urusan. Jadi Yusuf itu termasuk pemuda ganteng bagus yang tergoda oleh wanita yang sangat terhormat. Juga ingat, ini ibu ini adalah istri raja. Kalau sampai terjadi posisi nama baik istri raja juga akan menjadikan tidak bagus. Ini memang menjadi pertimbangan. Nah, itulah pelajaran kita kalau kita sedang dalam posisi tergoda oleh sesuatu yang menyimpang, ingat semuanya itu tadi, bisa ingat pada aturan Allah, ingat pada posisi katakan keluarga kita. Nah, wis tua kan aku tuh minta anak-anakku ngerti doisen kan, ya enggak. Kalau orang tuanya melakukan perbuatan yang tercela, anak-anaknya ikut malu, keluarganya, fotonya bisa inilah dalam rangka membendung, membentengi diri kita dari perbuatan yang tidak baik. Maka di sini kata, dan Yusuf pun juga tertarik kepada wanita itu seandainya Yusuf tidak melihat isyarat dari Tuhannya, petunjuk dari Tuhannya. Kadzalika, ini jelaskan Allah, seperti itulah linasrifa, agar kami mengesampingkan, menjauhkan dari Yusuf as-su'a, perbuatan jelek, wal faksa, dan keji. Caranya Allah seperti itu. Ya seperti Nabi Musa itu caranya Allah. Ya seperti Nabi Muhammad sendiri, yaitu dalam hidupnya menghadapi berbagai masalah, seperti itulah Allah menyampaikan atau menghindarkan Nabi dari perbuatan-perbuatan yang tidak pantas. Sebab kalau tercela, nanti di hadapan umatnya juga akan menjadi bahan gunjingan. Bahkan oleh orang yang tidak suka akan dibicarakan kejelekan-jelekannya. Itulah manusia. Innahu, sesungguhnya Yusuf itu min ibadina, tergolong hamba-hambaku al-mukhlasin, yang baik-baik, yang ikhlas, orang yang jiwanya bersih, tidak ada pikiran negatif sedikit pun terhadap orang lain. Nah, begitu tadi pintunya akan dikunci, tiba-tiba bosnya datang, tok. Padahal pintu sudah dikunci semua. Maka ayat berikutnya tidak itu ganti tafsir, ganti jelentreh sedikit, dijelaskan awal semua kejadian yang mungkin terjadi kepada kita manusia. Wastabaqal baba wa qaddat qamisahu min duburin wa alfaya sayyidaha ladal bab qalat ma jaza'u man arada bi ahlika su'an illa ayyusjana aw adabun alim. Tak ulangi lagi. Wastabaqal baba wa qaddat qamisahu min duburin
qalat ma jaza'u man arada bi ahlika su'an illa an yusjana aw adabun alim. Wastabaqal bab wa qaddat qamisahu min duburin wa alfaya sayyidah latal bab qalat ma jaza'u man arada bi ahlika su'an illa an yusjana aw adabun alim. Wastabaqal disik-disikan, karena pintu tidak ada, disik-disikan ke pintu, balapan ning pintu. Untuk apa? Membuka pintu karena bapaknya kondur. Wakodan, dan karena Yusuf lari dulu ke pintu, wakodan, dan dipegangilah kodan dan memegang komisahu, bajunya Nabi Yusuf digundali kuburi min duburi dari belakang, bakodat dan sobeklah tinggal disuwek. Wa alfaya, dan mereka menemui, keduanya menemui di sisian mantor se. Nah, wong napa Pak? Buang tilas atau modus operandi. Wa alfaya, dan mereka menemui, keduanya menemui, baik Yusuf maupun ibunya nemui Sayyidah, tuan atau suami daripada wanita itu, ladal bab, di depan pintu. Sedang ngomong, mesti Yusuf harus ngomong ya rawani. Maka qolat, berkatalah istri dari tuan itu, ya istri pembesar itu, ma jazaa'u man arada balikasu, apa balasan orang yang bermaksud berbuat buruk terhadap keluargamu. Ini kan namanya ngomong dan orangnya percaya. Itu disisian laporan, satu lagi disisian lapor Pak, jadi lapor kepada polisi, disisian lapor, walaupun orang benar tetap lapor. Itulah kondisi manusia sejak dulu sampai sekarang ya seperti itu. Udah ada orang yang berbuat jahat itu malah lapor saya. Dulu sebelum dilaporkan dia lapor lebih dahulu. Ini hati-hati, saya ngerti Pak, itu mesti dong. Ilha ijanya, melainkan harus dipenjara atau dihukum yang sangat berat. Orang yang berani berbuat jelek kepada keluarganya dengan APS dikapake, baiknya diapakan? Yang baik yang dari ini sedang dihukum, dipenjara atau disiksa yang amat sangat pedih. Tapi Nabi Yusuf yang bela diri, ternyata orang berbuat. Nah ini pada ayat berikutnya. Jadi riwayat ngaji surah Yusuf itu cetro welo-welo, jadi semuanya dikisahkan nanti detail. Qala ya rawatatni an nafsi wa sahidun min ahliha in kana qamisuhu qutta min qubulin fasadaqat wa huwa minal kadzibin. Monggo. Qala ya rawatatni an nafsi wa sahidun min ahliha in kana qamisuhu qutta min qubulin fasadaqat wa huwa minal kadzibin. Qala, Yusuf pun membantah, iya piyambake sing rawadani nggodha kula, piyambake bos, Pak, Tuan sedang selalu menggoda saya agar saya melayani dia. Terus bahasa itu ada saksi dari keluarga, anaknya keluarga sing wedok iki bahwa anaknya Pak Lie, Pak Dene.
memberikan kesaksian. Inilah hebatnya mukjizat yang diberikan Allah kepada Nabi Yusuf. Adalah ono cah cilik di ayunan iso ngisasi. Ingka napa misu, cah cilik iso ngomong. Ingka napa kalau bajunya Yusuf itu udah terkoyak atau soek, mingkubulin dari depan, berarti yang benar fasodakot, maka yang benar itu ibu. Wawan Nabi dan Yusuf termasuk orang yang pendusta. Kita langsung kecekatan. Nyatanya bajunya koyak di belakang. Maka sekarang menjadi kebiasaan laki-laki kalau nggak jasnya disuwek buri. Itu kejaran dari Nabi Yusuf. Ya kan ada yang buat jasnya biasa disuwek di buri. Kira-kira diarani mengikuti Nabi Yusuf disuwek kanan kiri. Orang ketok-ketok kayak benar terus yang lagi-lagi benar. Itu sekedar informasi, bisa kita lanjutkan karena waktu sudah isya. Sekali lagi ini semua pelajaran bagi yang beragam bagi kita semua, agar kita ditanamkan bukan untuk, dan kita pun tetap menjaga hubungan dengan anak angkat. Jangan mudah mengangkat anak lalu kondisi rumah tangga apalagi istrinya masih muda. Yang bagus mengangkat itu dari keluarganya diri. Kalau mengangkat anak laki-laki dari keluarga istri, kalau mengangkat anak perempuan dari keluarga, sebab tidak akan terjadi karena keluarganya. Ini pelajaran bagi kita semua dari Al-Quran. Semoga kita semua bisa memetik pelajaran ini, selanjutnya bisa membawa kita hidup yang nyaman, tenang, sesuai dengan petunjuk Allah. Yang harus kita pahami para bapak dan ibu, bahwa pelajaran tafsir ini bukan berarti guru dan murid. Nabi tidak pernah menganggap sahabatnya itu murid. Semuanya adalah sahabat. Kita tuh setingkat, hanya namanya saling berbincang untuk mempelajari Al-Quran itu dengan baik, sehingga akhirnya kita bisa membawa di tengah-tengah masyarakat menjadi pengamalan yang idealis yang diharapkan oleh seluruh masyarakat, sehingga disebut baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin ya rabbal alamin. Kita akhir bersama dengan baca hamdalah. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.